Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, kedengaran ya suara Ibu ya? Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Ibu minta Amanda Febrian untuk memimpin doa. Silakan Amanda. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amanda. Nah, ini sudah masuk semua ya. Noval, Adinda, Moza, Amanda, Dinda, dan Arvindi sudah hadir semua ya. Lengkap kita. Oke, baiklah. Nah, untuk hari ini, apa yang akan kita pelajari? Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu submateri yang baru, yaitu barisan dan deret geometri. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan melalui media pembelajaran yang ditampilkan nanti dan membaca bahan ajar yang disediakan, maka peserta didik dapat menentukan suku ke N pada barisan geometri. Sama seperti kemarin. Kita menentukan barisan aritmatika. Kemudian peserta didik dapat menentukan jumlah N suku pertama pada deret geometri dan peserta didik dapat menyelesaikan penyelesaian dari suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lembar peserta didik terkait barisan dan deret geometri dengan baik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita mengucapkan afirmasi bersama-sama ya. Kalian ikuti Ibu. Hari ini aku mempelajari Hari ini aku mempelajari materi barisan dan deret geometri. Dan aku ingin memahami dan menguasainya. Karena Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan itu menjadi dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita masuk ke persepsi. Kita mengingat barisan dan deret aritmatika yang kita pelajari minggu lalu. Nah, coba kalian perhatikan dan kalian amati tabungan Rina dan Tony berikut ini. Nah, sekarang Ibu tampilkan tabungan Rina. Di hari pertama, Rina menabung sebesar Rp5.000, satu lembar uang Rp5.000. Di hari kedua, Rina menabung sebesar 2 lembar uang Rp5.000. Dan di hari ketiga, Rina menabung 3 lembar uang Rp5.000. Siapa yang bisa menjelaskan pola tabungan Rina dari hari pertama sampai hari ketiga ini? Saya, Bu. Siapa? Manda ya? Oke, silakan Manda. Pola tabungan Rina mengikuti pola barisan aritmatika. Di setiap harinya, tabungan Rina selalu bertambah 1 lembar uang Rp5.000-an. Oke, tepat sekali. Nah, coba kalian perhatikan. Hari pertama dan hari kedua itu bertambah 1 lembar. Hari kedua dan hari ketiga itu bertambah 1 lembar. Jika Ibu tanya hari keempat, tabungan Rina hari keempat, berapa lembar uang tabungan Rina? Siapa yang bisa menjawab? Empat lembar, Bu. Oke, Manda. Berarti 4 lembar karena selalu bertambah 1. Nah, sekarang coba siapa yang bisa jelaskan mana yang di sini dinamakan barisan aritmatika dan mana yang dinamakan dengan deret aritmatika? Saya Barisan. Apa? Coba Manda, silakan Manda.
Baik, Bu. Yang dinamakan barisan adalah jika kita mencari tabungan hari keempat. Dan yang dinamakan deret aritmatika adalah jumlah keseluruhan uang tabungan dari hari pertama sampai hari keempat. Oke, benar. Berarti Manda masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Jadi, yang dinamakan dengan barisan aritmatika jika ditanya berapa lembar uang tabungan Rina pada hari keempat tadi yang Ibu tanya. Oke, itu namanya barisan aritmatika. Jika kita hitung keseluruhannya, ada berapa lembar Manda keseluruhannya? Ada 10 lembar kan? Ada 10. Itu namanya deret aritmatika. Matika. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bagaimana dengan barisan dan deret geometri. Nah, sekarang perhatikan tabungan Roni. Di hari pertama, ia menabung 1 lembar uang 5 ribuan. Di hari kedua, dia menabung 2 lembar uang 5 ribuan. Hari ketiga, dia menabung 4 lembar uang 5 ribuan. Dan hari keempat, tabungannya bertambah menjadi 8 lembar uang 5 ribuan. Di sini ada yang bisa menjelaskan pola tabungan Roni. Apakah sama dengan pola tabungan Rina? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Coba Ibu minta Dinda Arum. Baik, Bu. Kayaknya hari pertama ke hari kedua ditambah 1. Lalu hari kedua ke hari ketiga itu ditambah 2. Dan hari ketiga ke hari 4 ditambah 4, Bu. Oke, itu menurut Dinda Arum. Hari pertama ditambah 1, hari kedua ketiga ditambah 2, hari ketiga ke hari keempat itu ditambah 4. Nah, ada yang beda enggak dari jawaban Dinda? Siapa yang berbeda dari jawaban Dinda? Moza, coba Moza. Kira-kira pola tabungan Roni seperti apa? Sepertinya dikali 2, Bu. Setiap harinya dikali 2 ya? Iya, Bu. Betul enggak? Coba kalian lihat. Oh iya, Bu. Nambah 2 kali lipat tuh, Bu. Menurut kalian ada yang bertambah 1, bertambah 2, atau ada yang bertambah 2 kali lipat? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih kalian memahami, coba kalian perhatikan masalah yang Ibu sajikan berikut ini. Kalian dengarkan ya. Masalah ini sudah Ibu tuangkan di LKPD, tapi akan Ibu jelaskan dan Ibu tuturkan permasalahan yang ada di sini. Nih, Ibu punya teman, namanya Tia. Dia bekerja di suatu perusahaan swasta. Hari kerja Tia di perusahaan tersebut adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sedangkan hari Sabtu dia libur, hari Minggu dia libur, dan tanggal merah juga dia libur. Jadi hari kerja perusahaan itu adalah hari Senin sampai Jumat. Nah, berikut ini adalah kalender tahun 2020 ketika dia bekerja. Sekarang dari perusahaan swasta tersebut dia mendapatkan dua jenis pendapatan. Yang pertama ada gaji dan bonus. Nah, sekarang kalian perhatikan gaji dia. Gaji dia dihitung itu per hari. Jadi dia dibayar per hari sesuai jumlah kehadiran dan akan dibayarkan setelah diakumulasikan di akhir bulan. Jadi ketika dia masuk ya nih dia dibayar. Kalau dia tidak masuk dia tidak dibayar. Dan hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah juga dia tidak dihitung gajinya. Nah, sekarang bonus. Bonus yang dia dapatkan itu adalah 2% dari gaji awal pada bulan Januari dan akan bertambah 2 kali lipat setiap bulannya dan akan dibayarkan di akhir tahun 2020. Jadi kalau gaji dapatnya sebulan sekali, bonus dapatnya di akhir tahun, hanya satu kali dalam 1 tahun, tapi dijumlahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, sekarang lihat di gajinya. Gaji pertama di bulan Januari, pertama kali dia bekerja di bulan Januari itu adalah 15.000 per hari. Setiap 3 bulan sekali, perusahaan tersebut melipat gandakan gaji Tia 2 kali lebih besar dari bulan sebelumnya, dikarenakan loyalitas kerja Tia yang baik terhadap perusahaan. Sedangkan bonusnya, pada bulan Januari,
dia menerima bonus 2% dari gaji yang diterima. Jadi misalnya bulan Januari dia menerima gaji 1.000. Jadi 2% dari 1.000 itu berapa? Nah, dan bulan Februari dia mendapatkan bonus 2 kali lipat dari bonus bulan Januari. Begitu juga dengan bulan Maret dia mendapatkan 2 kali lipat dari bonus bulan Februari. Bulan April juga begitu, 2 kali lipat 2 kali lipat dari bonus bulan Maret dan seterusnya sampai bulan Desember. Tapi pada tanggal 18, 19, dan 20 November, Tia itu izin karena sakit. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menghitung dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Berapakah gaji harian Tia di bulan Desember? Yang kedua, berapakah besar gaji yang diterima Tia di bulan Januari sampai Desember? Dan yang ketiga, berapakah bonus yang didapatkan oleh Tia di akhir tahun? Dan yang keempat, Tia akan menyedekahkan 2,5% dari total pendapatannya selama 1 tahun ke anak yatim piatu. Hitunglah berapa uang yang akan disumbangkan Tia. Sampai di sini kalian paham perintahnya? Paham, Bu. Yang lainnya? Paham? Kalian nanti perhatikan di LKPD, ini sudah Ibu tuangkan di LKPD ya. Nah, sekarang di LKPD tersebut sama seperti kemarin. Kalian tulis nama kelompok kalian, kemudian kalian lihat petunjuk penggunaan LKPD-nya, kemudian kalian tuangkan jawaban kalian di dalam tabel. Nah, kalian bisa mendiskusikan itu melalui WA group pada kelompok masing-masing, sama kayak kemarin, melalui chatting atau melalui video call. Kemudian, silakan aktif berdiskusi bersama kelompoknya, karena diskusi ini akan Ibu nilai keaktifannya. Kemudian juga jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya, dan waktu yang diberikan itu adalah 20 menit. Kelompok yang ditunjuk harus siap mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk itu sebelum memulai, kalian silakan baca bahan ajar yang sudah Ibu share-kan. Sudah Ibu share-kan kan? Tadi pagi kan? Udah kalian buka Sudah. bahan? Oke. Nah, Ibu minta kalian baca dulu. Setelah baca, kalian ke grup masing-masing ya. Kalian diskusi di situ, nanti Ibu akan pantau diskusi kalian. Apabila ada yang tidak dipahami di bahan ajar atau di modul yang sudah Ibu berikan, boleh juga kalian mencari sumber dari internet. Kalian silakan bertanya ke Ibu melalui Zoom ini. Apakah sekarang sudah paham apa yang diperintahkan? Paham, Bu. Sudah. Oke, sekarang masing-masing ke kelompoknya. Sebelum Ibu suruh presentasi, ingat waktunya 20 menit, silakan share jawabannya ya ke masing-masing kelompoknya. Oke, kita beralih ke diskusi ya.
Ibu, Ya, Bu, saya ingin bertanya, Bu. ya silakan. Siapa nih? Dinda ya? Ya, Ya. rasio itu apakah sama dilihat banyak beda pada rumus barisan aritmatika minggu lalu ya, Bu? Kayak beda pada rumus barisan aritmatika minggu lalu ya, Bu? Iya, tapi ingat, beda itu untuk barisan dan deret aritmatika. Polanya berbeda ya dari rasio. Nah, kalau rasio itu untuk barisan dan deret geometri. Kalian juga lihat polanya juga beda. Kalau beda kemarin diapakan? Dinda. Ditambah. Nah, ditambah. Kalau sekarang rasio di sini diapakan? Dilihat dari soalnya diapakan? Gajinya bertambah berapa? Bertambah Oh bagaimana? iya, 2 kali lipat, Bu. Oke, berarti Dikali. Oke, gitu. Jadi rasionya berapa? Gajinya Rasionya rasionya berarti 2, Bu. Oke, betul. Silakan ya, silakan dikerjakan ya, Dinda. Iya, Nanti Bu. kita Baik, presentasi. Bu. Oke. Bu, saya mau bertanya juga. Ya, silakan Manda. Kan pada modul belajar itu ada 2 rumus. Untuk mencari geometri itu sesuaikan rasionya, Kak, Bu. Kalau di soal, kalau saya tidak salah, kayaknya rasionya 2, Bu, lebih dari 1. Di mana di modul ya, Manda? Bentar ya, Ibu share-kan. Udah kelihatan belum, Manda? Belum, Bu. Bentar ya. Halaman berapa ya, Manda ya? Yang rumus ya? Ya, Bu. Rumus ini. Ya. Sekarang Manda lihat dalam pola gaji TIA. Rasionya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Pola gaji TIA. Lebih dari 1, Bu. Nah, lebih dari 1. Kalau ini artinya artinya untuk rasio kurang dari 1. Ini rumusnya. Nah, kalau ini artinya rasionya lebih dari 1. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana kalau untuk pola gaji TIA? Yang hijau atau yang ungu? Yang ungu, Bu. Oke, yang ungu. Nah, silakan dicoba ya, Manda ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu. Siapa? Dinda ya? Ya, Bu. Saya mau nanya nih, Bu. Silakan. Yang soal di modul yang halaman 4 itu, di sana A itu tetap suku pertama kan, Bu? Dan N tetap suku yang ditanya. Sama kayak aritmatika berarti ya, Bu? Ya, sama dengan aritmatika. A-nya tetap suku pertama, N-nya tetap suku yang ditanya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama. Bu, saya mau nanya lagi. Dulu siapa ya? Dinda ya? Ya. Ini apa, Dinda? Contoh 1 dan 2 di modul halaman 6 itu yang rasio lebih dari 1 kan, Bu? Modul, sebentar. Halaman berapa? Halaman 6, Bu. Halaman 6. Contoh? Contoh 1 dengan contoh 2. Iya. Iya, untuk rasionya lebih dari 1. Berarti pakai rumus yang ungu. Kalau yang dari 1 pakai rumus yang hijau. Dia beda rumus ya, kalau rasionya lebih dari 1 dan kurang dari 1 itu dia beda rumusnya. Iya. Oke, silakan dikerjakan ya, Dinda. Coba-coba ya. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama.
Kalau udah kirimkan jawabannya di grup kelompok masing-masing ya, yang udah selesai ya. Oh, itu Dinda. Oke, udah semua belum ya? Kalau udah semua, kita langsung presentasi.
Ini Manda ya. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok yang lainnya gimana? Sudah belum? Arvindi dan Adinda udah belum? Kalau sudah, silakan kirimkan di kelompoknya masing-masing. Kemudian Dinda dan Naufal, silakan kirimkan ke kelompoknya jika sudah ya, waktunya sudah hampir habis. Kita presentasi, nanti Ibu tunjuk siapa yang harus presentasi. Oke, Manda sudah, Noval dan Dinda sudah, Arvindi dan Adinda silakan kirimkan jawabannya. Oke, kelompok 3 juga sudah. Baiklah, kita masuk ke presentasi ya. Semuanya sudah mengirimkan jawabannya. Siapa yang ingin presentasi pertama? Silakan tunjuk tangan. Atau Ibu yang tunjuk ya. Kelompok 2 dulu. Ibu minta kelompok 2, yaitu Dinda Arum Rusmadewi dan Noval. Silakan kalian salah satunya presentasikan jawaban kalian. Baik, Bu. Sebentar, Ibu share-kan jawaban yang sudah Dinda kirim ya. Ya, Bu. Dinda kelompok 2 ya tadi ya? Iya. Nampak belum? Nampak kan? Nampak, Bu. Oke, silakan Dinda. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Dinda Arum Rusmadewi dan Nopal ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama yaitu berapakah besar gaji yang diterima Tia setiap bulannya? Jawaban kami adalah pertama-tama amati kata-kata di bulan pertama ia bekerja. Ia hanya digaji 15.000 per hari dan setiap 3 bulan sekali, perusahaan tersebut melipat gandakan gaji Tia 2 kali lebih besar dari bulan sebelumnya. Artinya, jika bulan Januari gaji per hari 15.000, kita hitung 3 bulan ke depan. Dari bulan Januari. Bulan Januari itu 15.000 ya. Lalu 3 bulan kemudian, yaitu bulan April, menjadi 30.000 per hari. Berarti 2 kali lipatnya. Lalu 3 bulan lagi pada bulan Juli, yaitu 60.000 per hari. Dan bulan terakhir Desember, 120.000 per hari. Jadi gaji di bulan Januari, Februari, Maret 15.000 per hari, April, Mei, Juni 30.000 per hari, Juli, Agustus, September 60.000 per hari, Oktober, November, Desember 120.000 per hari. Selanjutnya, kita lihat di kalender tahun 2020. Untuk mencari besar gaji yang diterima setiap bulan, kita harus melihat hari libur dari hari masuk kerja Tia. Di bulan Januari, Tia mulai bekerja di tanggal 2 Januari 2020 dan terakhir di tanggal 31 Juni 2020. Ada 22 hari bekerja dan 9 hari tanggal libur karena karyawan hanya dibayar ketika hari kerja, jadi yang dihitung itu hanya 22 hari. Jadi gaji Tia pada bulan Januari yaitu 22 hari dikali 15.000 sama dengan 330.000. Lalu di bulan Februari juga sama, dilihat dari jumlah hari kerja.
Hari Sabtu tanggal merah dan hari Minggu tidak bekerja. Jadi bulan Februari ada 19 hari kerja. Jadi gaji Tia 19 hari dikali 15.000 sama dengan 285.000. Dan bulan Maret itu 21 hari kerja. Jadi gaji Tia 330.000. Selanjutnya, memasuki bulan April, Mei, Juni, gaji Tia itu bertambah 2 kali lipat dari bulan sebelumnya, yaitu 30.000 per hari. Jadi hari kerja bulan April 21 hari dikali 30.000 sama dengan 630.000. Gaji bulan Mei 17 hari kerja dikali 30.000 sama dengan 510.000 rupiah. Lalu gaji bulan Juni 21 hari kerja dikali 30.000 rupiah sama dengan 630.000. Kemudian memasuki bulan Juli, Agustus, September, gaji Tia bertambah 2 kali lipat dari gaji bulan Juni, yaitu 60.000. Jadi hari kerja bulan Juli sama dengan 22 hari dikali 60.000 sama dengan 1.320.000. Hari kerja bulan Agustus 18 hari dikali 60.000 sama dengan 1.080.000. Hari kerja bulan September 22 hari dikali 60.000 sama dengan 1.320.000. Nah, selanjutnya bulan Oktober, November, Desember besar gaji 2 kali lipat dari bulan September, yaitu 120.000. Jadi, gaji Oktober sama dengan 19 hari kerja. Selanjutnya bulan Oktober, November, Desember besar gaji 2 kali lipat dari bulan September, yaitu sebesar 120.000. Jadi gaji Oktober 19 hari kerja dikali 120.000 sama dengan 2.280.000. November sama dengan 18 hari kerja dikali 120.000 sama dengan 2.000. Dan Desember sama dengan 17 hari kerja dikali 120.000 sama dengan 2.040.000. Nah, begitu jawaban saya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain. Terima kasih. Oke, silakan. Jika ada yang kelompok lain yang berbeda, cara atau hasil dari yang berbeda dari kelompoknya Dinda Arum, silakan menunjukkan tangan ya untuk presentasi. Saya, Bu. Oke, Amanda dari kelompok 1, ya Amanda ya? Kelompok. Ya. Oke, sebentar ya Amanda ya, Ibu. Saya punya jawaban dengan menggunakan kertas dari. Bentar Amanda. Kelompok 1 ya Amanda ya. Jawabannya. Ya, Bu. Kedengaran enggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Oke. Nah, ini kelompok Amanda dan Arvindi. Silakan, Manda. Baik, Assalamualaikum. Saya Amanda dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit dari hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 1. Geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sebulan sekali gaji Tia naik 2 kali lipat. Artinya bulan Januari, Februari, dan Maret saya beri nama. Kemudian bulan April, Mei, Juni saya beri nama buah. Selanjutnya bulan Agustus, September, Oktober saya beri nama U3. Dan yang terakhir bulan Oktober, November, dan Desember saya beri nama U4. Jadi, jika pertanyaannya, berapakah gaji Tia di bulan Desember? Desember berada di U4. Jadi, U4 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1.
dengan A sama dengan gaji pertama di bulan Januari dan R adalah rasio. Rasionya adalah 2 karena selalu bertambah 2 kali lipat dan N sama dengan 4. Jadi U4 sama dengan 15.000 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 15.000 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 15.000 dikali 8 dan hasilnya adalah 120.000. Jadi gaji Tia di bulan Desember adalah 120.000 per hari. Selanjutnya cara cari besar gaji setiap bulan sama dengan punya Dinda, Bu. Sama dengan punya Dinda ya. Berarti dilihat dari kalender 2020. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana jawabannya? Apakah sama dengan punya Dinda, Bu. Oke, sama dengan punya Dinda ya. Sepertinya kalau punya Dinda itu rasanya panjang banget, tapi itu adalah cara yang manual. Kalau punya Amanda itu adalah dengan menggunakan rumus konsep dari geometri. Nah, itulah gunanya konsep dari geometri itu untuk memperpendek atau mempersingkat cara kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan geret geometri atau barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang pertama. Apa namanya? Untuk mencari gaji. Nah, sekarang Ibu minta untuk yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga, pertanyaan 1 dan 2 tadi sudah dijawab. Yang pertama gaji di bulan Desember dan berapa masing-masing gaji dari bulan Januari sampai Desember. Nah, sekarang pertanyaan ketiga tentang bonus. Tentang bonus siapa yang ingin menjawab? Tentang bonus. Siapa? Ya, Bu. Moza ya? Dari kelompok 3. Kelompok 3, oke. Iya, Bu. Bentar ya. Moza silakan Moza, langsung presentasikan saja. Kayaknya ada gangguan ini. Oke, Ya, Bu. Moza, silakan Moza. Assalamualaikum, saya Moza dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bonus yang diterima Tia di akhir tahun. Pada bulan Januari, bonusnya adalah 330.000 dikali 2%, sama dengan 330.000 dikali 2/100. Jadi 660.000 dibagi 100 sama dengan 6.600. Bonus di bulan Februari adalah bonus Januari dikali 2. Jadi 6.600 dikali 2 sama dengan 13.200. Bonus di bulan Maret adalah bonus Februari dikali 2, jadi 13.200 dikali 2 sama dengan 26.400. Bonus di bulan April sama dengan bonus Maret dikali 2, jadi 26.400 dikali 2 sama dengan 52.100. Bonus di bulan Mei sama dengan bonus April dikali 2, jadi 52.800 dikali 2 sama dengan 105.600. Bonus di bulan Juni sama dengan bonus Mei dikali 2, jadi 105.600 dikali 2 sama dengan 211.200. Bonus di bulan Juli sama dengan bonus Juni dikali 2 sama dengan 211.200 rupiah dikali 2 sama dengan 422.400 rupiah. Bonus di bulan Agustus sama dengan bonus Juli dikali 2 sama dengan 442.400 rupiah kali 2 sama dengan 844.800 rupiah. Bonus di bulan September sama dengan bonus bulan Agustus dikali 2 sama dengan 844.800 rupiah dikali 2 sama dengan 1.689.000
Rp1.600. Bonus di bulan Oktober sama dengan bonus September dikali 2 sama dengan Rp1.689.600 kali 2 hasilnya Rp2.379.200. Bonus di bulan November sama dengan bonus Oktober dikali 2 sama dengan Rp2.379.200 dikali 2 sama dengan Rp4.058.400. Bonus di bulan Desember sama dengan bonus November dikali 2 sama dengan Rp4.758.400 dikali 2 hasilnya Rp9.516.800. Jadi total bonus pada bulan Januari dan Desember adalah Rp27.027.000. Hasil ini saya dapatkan pada setiap hasil bulan ditambahkan satu sama lain. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya. Mau berikan applause untuk untuk Moza. Nah, Moza menggunakan, kalau Ibu simak itu Moza menggunakan cara yang manual, tidak menggunakan rumus konsep dari deret geometri atau dari barisan geometri. Jadi kepanjangan menurut Ibu. Tapi tidak masalah. Itu sebenarnya adalah sama saja jawabannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang jawabannya berbeda dari dari Moza. Kalau ada yang menggunakan rumus deret geometri, silakan presentasikan. Kelompok siapa yang berbeda dari Moza? Saya, Bu. Kelompok siapa nih ya? Saya, Bu. Kelompok, oh ya, Kelompok Dinda. 2 dari Dinda. Kelompok 2 ya, Dinda ya. Bentar, tadi gangguan jadi Saya, bentar. Tadi gangguan jadi Ya. Ibu bisa share jawaban Moza. Ini jawaban. Oke, coba Dinda silakan presentasikan coba. yaitu saya kan menggunakan rumus deret geometri ya, Bu. Ya. Yaitu N sama dengan A dikali R, N kurang 1 sama dengan R kurang 1. Dengan A adalah bonus bulan Januari sama dengan 330.000 dikali 2 per 100 sama dengan 6.600. Dan rasionya itu 2. Jadi total bonus sampai bulan Desember 12 bulan. S12 sama dengan 6.600 dikali 2. 12 600 atau 1.600 per Dinda? 2 dikurang 1 sama dengan 6.600. 6.600, maaf, Bu. Ya. Oke, Dengan lanjut. A adalah bonus bulan Januari sama dengan 330.000 dikali 2 per 100 sama dengan 6.600 dan rasio sama dengan 2. Jadi total bonus sampai bulan Desember sama dengan 12 bulan. S12 sama dengan 6.600 dikali 2, 12 kurang 1 per 2 dikurang 1. 6.600 dikali 2, 11 kurang 1 per 1 sama dengan 6.600 kali 4.096 per dikurang 1 per 1 sama dengan 6.600 dikali 4.095 per, jadi total bonus selama setahun yaitu 27.027.000. Sekian, Bu. Oke. Kalau Dinda menggunakan rumus konsep deret geometri ya. Oke. Baik. Nah, jawaban beri applause dulu untuk Dinda. Iya. Makasih ya Dinda. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan yang nomor 3 yang terakhir? Bisa lihat screen screen Ibu enggak? Sharing screen Ibu enggak? Bisa. Bisa ya?
Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang siapa yang ingin mempresentasikan yang nomor 3? Bu, Amanda. Oke, Amanda. Amanda kelompok 1. Ini jawabannya. Silakan, Amanda. Ibu. Sedekahnya sama dengan 2,5% dikali 12.915.000 rupiah adalah gaji selama setahun ditambah 27.027.000 bonus selama 1 tahun. 2,5% dikali 39.942.000 sama dengan 2,5% dikali 39.942.000 sama dengan 998.550 rupiah, Bu. Oke. Kalau begitu, semuanya sudah mempresentasikan hasilnya ya. Terima kasih. Silakan kasih applause untuk Manda, Moza, Dinda, dan yang lainnya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih ya, Manda, Moza, dan Dinda. Oke, sekarang kita sama-sama mengevaluasi hasil dari orientasi masalah tadi. Sekarang kalian lihat. Biar kalian lebih memahami. Semua jawabannya benar. Ada yang menggunakan cara manual, ada yang menggunakan konsep dari barisan dan deret geometri. Nah, sekarang Ibu sama-sama kita mengevaluasi proses pemecahan masalah tadi. Yang pertama tadi ada menghitung gaji ya. Menghitung gaji. Benar, kita amati dulu. Setiap 3 bulan sekali, katanya, perusahaan tersebut melipat gandakan gaji Tia 2 kali lipat, kan? Nah, sekarang di Januari, kalau Januari 15.000, berarti 3 bulan kemudian itu adalah bulan April. 2 kali lipat dari 15.000 adalah 30.000. Nah, kemudian 3 bulan kemudiannya bulan Juli. Itu 2 kali lipat dari bulan April. Jadi 60.000. Benar tadi kata yang dipresentasikan oleh Dinda. Nah, yang terakhir bulan Oktober. Itu naik dari 60.000 menjadi 2 kali lipatnya, 120.000. Nah, ini dengan menggunakan cara manual yang dipresentasikan oleh Dinda tadi. Ya, Dinda Harunya. Nah, tapi kan kalau seandainya kita menghitung gaji sampai bulan Desember itu terlalu lama penyelesaiannya. Ya, Coba kalau seandainya kita gunakan konsep barisan dan deret geometri. Konsep barisan dan deret geometri bagaimana? Nah, ini adalah rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R dipangkat N dikurang 1. Tadi A itu apa, Manda? A adalah pertama, Bu. Oke, kalau R apa, Manda? Rasio. Oke, rasio. Nah, jika ditanya U3, itu jawabannya seperti apa? Masukkan aja rumusnya. A adalah gaji pertama di bulan Januari, yaitu 15.000. Kalau R berapa tadi? Katanya kan 2 kali lipat terus bertambahnya. Jadi R-nya adalah 2, baru dimasukkan N-nya adalah suku yang ditanya. Nah, jika ditanya U4, berarti 15.000 dikali 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 15.000 dikali 2 pangkat 3. Berarti bulan Desember gajinya 120.000. Gitu. Kalau seandainya menggunakan rumus dan deret geometri yang sudah dipaparkan oleh Manda tadi ya, Manda ya. Menggunakan rumus dan deret geometri. Oke, sekarang lanjut. Menghitung gaji yang diterima. Menghitung gaji yang diterima, kita lihat jam masuk kerja dia. Di bulan Januari ada berapa hari kerja? Benar, ada 22 hari kerja. Dikali 15.000 gajinya per hari. Nah, di bulan Februari juga begitu. Kita lihat hari kerjanya, selain hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Ada berapa? 19 hari kerja. Berarti ada gajinya 285.000. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya.
Nah, kalian lihat pada bulan November. Pada bulan November tadi juga katanya dia 3 hari izin sakit. Berarti di tanggal 17, 18, 19 November, 18, 19, 20 November itu dia tidak bekerja. Jadi dia hanya bekerja di 18 hari kerja pada bulan November. Itu juga dengan bulan Desember. Jadi total gaji setahun tadi betul, yaitu 12.915.000. Nah, sekarang gimana kalau menghitung bonus? Menghitung bonus tadi Moja sudah menjelaskan dengan cara yang manual ya Moja ya. Dengan cara yang manual. Jika bonus Januari itu 2% dari gaji di bulan Januari, artinya 2% dikali 330.000 sama dengan 6.600. Maka di bonus bulan Februari dia bertambah 2 kali lipat dari bulan Januari, begitu pula Maret dia bertambah 2 kali lipat dari bulan Februari, begitu seterusnya. Dia selalu bertambah 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Nah, bagaimana jika menggunakan konsep dan deret geometri? Itu lebih gampang. Kita hanya mencari tahu gaji bulan Januari. Bonus bulan Januari. Bonus bulan Januari ini kita jadikan ini yaitu suku pertama A, dan rasionya adalah ini 2 kali lipat ini. Jadi rasionya adalah 2. Nah, untuk menghitung total bonus itu kita menggunakan konsep deret geometri. Konsep deret geometri itu ada 2. Yang pertama untuk rasio yang lebih dari 1, karena ini adalah adalah 2, yaitu 2 ini kan lebih dari 1 ya, makanya ya. Berarti kita menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Jadi S, karena totalnya semua adalah 12 bulan, jadi S12 sama dengan 6.600 dikali 2 kali 12 dikurang 1. Jadi sama dengan 27.027.000 ya, tadi bonusnya. Nah, sekarang bagaimana jika Ibu berikan soal seperti ini? Nah, suku pertama ada 6, suku kedua 3, dan suku ketiga 1,5. Siapa yang bisa membaca pola ini? Setiap rasionya kira-kira berapa? Siapa yang bisa menjawab? Jika diberikan suku pertama 6, suku kedua 3, dan suku ketiga 1,5. Ini kira-kira rasionya berapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Rasionya 4/5, Bu. Oke, menurut Manda 4/5. Coba yang lainnya siapa? Yang bisa melihat rasionya dari suku pertama ke suku kedua, suku ketiga, kira-kira rasionya ini berapa? Setengah, Bu. Oke, setengah atau 1/2, ya. Nah, kalau 1/2 tuh lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil, Bu. Oke, Lebih kecil dari 1. Nah, jika lebih kecil dari 1, kita menggunakan rumus SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, jika Ibu tanya nih, berapakah S6? Jumlah 6 suku pertama. Coba Ibu mohon kalian cari, dan siapa yang bisa menjawab nanti silakan silakan presentasikan. Sekarang cari dulu. Kalau Ibu tanya berapakah S6, silakan gunakan rumus rasio kurang dari 1 ini. Cari ya. Iya, Bu.
Oke, siapa yang bisa jawab coba? Kira-kira S6 itu berapa? Jumlah 6 suku pertama dari deret geometri ini. Saya, Bu. Oke, silakan Manda, coba Manda. A-nya adalah suku pertama sama dengan 6. R-nya adalah setengah atau 0,5. S6 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R sama dengan 6 dalam kurung 1 dikurang 1 per 2 pangkat 6 dibagi 1 dikurang 1 per 2 sama dengan 6 dalam kurung 1 dikurang 1 per 64 dibagi 1 per 2 sama dengan 6 dalam kurung 63 per 64 dibagi 1 per 2 sama dengan 5,9 dibagi 1,2 hasil sama dengan 5,9 dikali 2 per 1. Hasilnya adalah 11,8125. Oke, itu jawaban dari kalau ditanya deret dari jumlah suku jumlah 6 suku pertama, jumlah 6 suku dari deret geometri. Jadi menggunakan rumus ini ya jika rasionya kurang dari 1, sedangkan jika lebih dari 1 menggunakan rumus yang tadi. Baiklah, semua sudah paham pelajaran kita hari ini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sekarang Ibu mau tanya, barisan geometri itu apa? Coba Noval. Ibu minta Noval, barisan geometri itu apa? Barisan geometri. Barisan yang mempunyai rasio yang sama, Bu. Oke, itu barisan geometri. Sekarang deret geometri itu apa, Pal? Adalah jumlah dari barisan geometri. Oke, jadi barisan geometri itu adalah barisan yang memenuhi sifat hasil bagi dengan suku sebelumnya yang berurutan dan bersifat konstan. Ya, sedangkan deret geometri adalah jumlah suku pertama dari barisan geometri. Maksudnya jumlah suku-suku dari barisan geometri. Nah, sekarang Ibu minta, bagaimana rumus barisan geometri? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, rumus barisan geometri. Gimana, Dinda? Rumus barisan geometri adalah UN sama dengan AR N kurang 1. A itu adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Nah, gitu, Bu. Oke, itu rumus barisan geometri. Kalau deret geometrinya bagaimana? Kalau deretnya yaitu SN sama dengan A RN kurang 1 per R kurang 1. Untuk R lebih dari 1. SN sama dengan A1 kurang RN per R kurang 1 untuk R kurang dari 1. Oke, berarti ada dua rumus untuk mencari deret geometri ya, yang rasionya lebih dari 1 dan rasionya kurang dari 1. Oke, nah sekarang untuk mengukur kemampuan kalian yang dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi ini, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, coba kalian kerjakan, kemudian hasilnya kalian share-kan ke grup grup kelas kita. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan mengerjakan.
Udah selesai semua? Belum, Bu. Oke. Kalau gitu Ibu tunggu ya. Manda dan kawan-kawan, anukan videonya. Kita udah ya, soalnya udah mau itu apa? Mati lagi Zoom-nya nih. Nah, udah ecek-eceknya udah aja. Mulai ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu koreksi dan Ibu akan memberi nilai dari soal evaluasi agar Ibu bisa mengukur kemampuan kalian apakah kalian sudah memahami barisan dan deret geometri. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita refleksi dulu. Ibu mau tanya, hari ini kita tadi belajar materi apa? Barisan dan deret geometri, Bu. Oke, barisan dan deret geometri. Sekarang Ibu mau tanya, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut yang sudah kamu baca di internet, sudah kamu baca di modul, kira-kira materi ini manfaatnya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Coba Moza. Apa Moza? Sebutkan dua manfaat. Pertama, menghitung jumlah pantulan bola. Kedua, untuk menghitung perkembangan bakteri, Bu. Oke, untuk menghitung perkembangan berkembang biaknya bakteri, oke boleh. Kemudian pantulan bola juga boleh. Coba Manda sekarang, kira-kira ini untuk apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menghitung pola gaji. Dan yang kedua, menghitung lipatan kertas, Bu. Oke, menghitung pola gaji dan menghitung lipatan kertas. Jadi itulah contoh penerapan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Manda dan Moza. Sama-sama. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terus sampai jumpa di hari berikutnya. Hari berikutnya kita lanjutkan materi selanjutnya lagi. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini.
Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu.